Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ke teman-teman di channel Ghafurji. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman mengenai bagaimana tips dan trik untuk lulus CPNS. Ya, perkenalkan dulu, saya Muhammad Abdul Ghafur. Ya, saya tahun 2018 lalu lulus untuk seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Agama bersama dengan istri saya. Jadi alhamdulillah kami berdua lulus sama-sama di instansi Kementerian Agama, dan saat ini kami bekerja di formasi sebagai guru. Video ini tentang CPNS ini saya buat karena ada beberapa dari kawan yang ingin mengetahui tips dan trik, mengetahui informasi seputar CPNS. Jadi berdasarkan saran dari kawan-kawan itu, cobalah sih buat videonya, cobalah sih buat vlognya, coba untuk buat tutorialnya, coba buat untuk latihan soalnya. Jadi beberapa video yang akan datang saya akan memfokuskan untuk di CPNS mengenai bagaimana trik-triknya, latihan-latihan soalnya, dan ya bagaimana melihat peluang untuk dapat lolos. Nah, sebelumnya bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui video-video berikutnya agar tidak ketinggalan mengenai informasi tentang seputar CPNS, bisa subscribe di channel ini ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Nah, berikut yang pertama akan saya bagikan informasi mengenai bagaimana mengintegrasikan nilai SKD dan SKB. Nah, teman-teman kemarin tentunya sudah keluar nilai SKD-nya kan? Jadi selamat bagi teman-teman yang sudah berhak untuk melaju di tahapan selanjutnya, yaitu SKB. Bagi yang belum, tidak masalah, ikuti saja di sini. Ya, nanti akan ada trik dan tips berikutnya bagaimana untuk ikut lagi di tahun depan. Simak video selanjutnya ini untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah mengintegrasikan nilai SKB dan SKD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan trik CPNS mengenai penghitungan nilai SKD dan SKB di Pemda, Pemprov, dan Kementerian. Ya, jadi nilai yang didapat teman-teman di SKD kemarin nanti akan diintegrasikan dengan nilai yang akan didapat di SKB nantinya untuk menentukan siapa yang berhak untuk lolos di CPNS tahun 2020 ini. Nah, di sini akan ada simulasinya. Nanti linknya bisa teman-teman dapatkan di kolom komentar ya. Tapi tonton dulu sampai habis mengenai bagaimana cara menggunakan simulasi yang saya masukkan ini nanti. Nah, ini untuk simulasinya. Yang pertama saya menggunakan untuk Pemda dan Pemprov. Nah, di sini ada bagian nilai SKD dengan bobot 40%, nilai SKB dengan bobot 60%, nilai akhir, ranking. Di sini keterangan dia memiliki serdik atau bukan untuk formasi guru. Kalau bukan formasi guru berarti ini tidak terpakai, ini kosong. Serta kelulusan. Nanti kalau lulus berarti P_L ini artinya lulus, kalau TL artinya tidak lulus. Nah, kita simulasikan. Nah, jika ada 3 orang yang masuk ke SKB dengan nilai SKD sekian, 412, 390, dan 300. Nah, mereka bertiga akan bersaing untuk menentukan 1 orang yang lolos. Nah, di nilai SKB ini ya. Nah, di sini saya simulasikan terlebih dahulu kalau tidak ada yang memiliki sertif. Nah, ketika orang di ranking pertama memperoleh nilai SKB-nya 350, orang ketiga memperoleh nilai SKB sama, beda tipis 360,
dan orang kedua memperoleh nilai SKB 400. Maka yang lolos adalah orang yang berada di peringkat kedua. Nah, dia menjadi ranking pertama sehingga status kelulusannya menjadi P-L. Nah, jadi jangan khawatir kawan-kawan yang berada di ranking 2. Nah, kalau di ranking 3 ini dia bisa mendapatkan nilai lebih gede, 450 seperti itu. Nah, maka dia akan semakin tipis bisa naik ke atas. Ketika dia ini nilainya sudah terpaut sedikit. Ketika dia mendapatkan nilai 465, nah maka dia yang berhak lolos dengan grade nilai sekian. Nah sekarang jika ada salah satu dari 3 orang ini yang memiliki sertifikat pendidik, maka ini bisa berbeda lagi. Saya contohkan di sini yang memiliki sertifikat pendidik adalah orang dengan nomor ketiga. Di nomor 3 ini dia punya serdik. Saya tuliskan di sini serdik. Sehingga ketika memiliki sertifikat pendidik, maka nilai SKB-nya otomatis penuh atau sempurna, yaitu 500. Maka ini akan berubah lagi perankingannya. Nah seperti ini. Maka jauh dia melesat meninggalkan lawan-lawannya dengan keterpautan nilai yang tinggi. Namun jangan khawatir. Nah, ketika saya simulasikan di sini, orang pertama mendapatkan nilai SKB 460, maka dia yang akhirnya berhak untuk masuk ke menjadi CPNS. Nah, dia menjadi ranking 1. Nah, jadi teman-teman yang dalam satu formasinya itu terdapat orang yang mempunyai sertifikat pendidik, jangan berkecil hati. Dapatkan nilai SKB setinggi mungkin untuk dapat mengalahkan yang mempunyai serdik. Nah, seperti itu. Terus semangat ya. Nah, itu untuk simulasi di Pemprov. Nah, selanjutnya untuk yang di kementerian sekarang. Ini saya juga membuatkan simulasi untuk yang di kementerian. Ini perbedaannya adalah di SKB-nya. Jika di Pemprov atau Pemda itu SKB murni dengan CAT, maka di kementerian ini terdapat perbedaan sesuai dengan yang dibutuhkan di kementerian tersebut, kementerian atau lembaga. Contoh di Basarnas, dia ada yang namanya tes berenang. Untuk di Kementerian Kehutanan itu ada yang namanya tes fisik. Dan di Kemenak, dan saya contohkan di sini, Kemenak tahun lalu menggunakan tes yaitu psikotes, wawancara, dan uji kinerja. Uji kinerja ini sesuai dengan formasi yang teman-teman ambil. Nah, saya akan mensimulasikan dengan 3 nilai SKD yang sama persis dengan yang sebelumnya. Ya, ini yang nomor 3 saya rubah sedikit agar lebih 355 seperti ini biar agak sedikit terpautnya. Nah, saya buat di sini untuk psikotes, wawancara, dan kinerja. Ini orang pertama mendapatkan sekian, orang kedua 75, 70, dan 70 juga. Nah, orang ketiga ini saya masukkan nilai. Psikotesnya dia mendapatkan nilai 75, wawancara dia mendapatkan nilai 70. Nah, ini apakah akan bisa berubah lagi? Ketika kinerja dia mempunyai nilai 80. Nah, perolehan rankingnya akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, ketika ada salah satunya yang mempunyai sertifikat pendidik. Nah, sekarang saya akan membuat ketika salah satunya mempunyai sertifikat. Di bagian manakah yang berpengaruh? Nah, sertik ini untuk berpengaruhnya ada di bagian kinerja. Karena di bagian kinerja ini untuk guru adalah micro teaching, sehingga micro teachingnya bernilai sempurna atau 100. Saya masukkan di sini nilai 100. Apakah akan berubah perolehan nilainya? Nah, seperti ini.
Namun yang perlu diketahui, ketika di Pemda atau di Pemprov nilai serdik itu berpengaruh 100% terhadap SKB, di sini nilai serdik itu hanya berpengaruh untuk bagian kinerja, ya. Di bagian kinerja ini saja yang berpengaruh. Nah itu, saya simulasikan lagi ketika ada satu serdik di sini, tapi teman-teman memperoleh nilai di bagian ini psikoteksnya sangat tinggi, 75 yang orang pertama. Nah otomatis di sini langsung berbuah. Jadi jangan khawatir ketika ada salah satu lawan kawan-kawan yang mempunyai serdik, maka teman-teman harus memaksimalkan untuk nilai di bagian lain, ya. Itu link untuk simulasi ini bisa kalian dapatkan di kolom komentar. Silahkan isi di komentar terlebih dahulu untuk mendapatkan link ini. Nah oke, cukup itu dulu, nanti akan kita lanjutkan di tutorial-tutorial berikutnya. Nah itu tadi salah satu cara untuk mensimulasikan integrasi antar nilai SKD dan SKB, ya. Untuk video-video yang selanjutnya akan saya posting di channel ini, jadi jangan sampai ketinggalan. Silahkan subscribe, ya. Oke, cukup itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.